Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam channel. Ya, berjumpa di channel Panglima Kristus. Saya tentunya sebagai moderator di sini dan narasumber yang sudah diutus oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai anak buahnya Panglima, Abi Syafruddin Ibrahim, sudah siap untuk memaparkan kebenaran yang akan mengubahkan Indonesia bagi Kristus. Oke, Bi, pada kesempatan hari ini kita masih topik seputar toko mualaf. Saya sebenarnya tidak setuju dengan kata mualaf. Karena menurut saya, kalau orang sudah Kristen, sudah yakin dengan Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya, sebagai panglimanya, tidak mungkin pindah. Kalau begitu bukan mualaf, kutu loncat. Kutu loncat. Itu lebih setuju saya. Kita akan bicara mengenai seseorang yang dijuluki oleh Abi kutu loncat. Bukan, bajing loncat. Bajing loncat. Bajing loncat. Iya, namanya loncat. Donditan. Ya. Oh iya, boleh. Wah, kasar sekali. Donditan dulu. Sorry, maaf Donditan, kita tetap saudara ya. Tetap saudara. Kita bersaudara. Ya, torang bersaudara semua. Iya toh. Tapi sayang Donditan sudah banyak menyesatkan. Nah, jadi hari ini saya mau bicara sebenarnya Donditan ini kan tahu salib. Salib itu hubungan ke atas dengan Tuhan, hubungan ke samping itu yang apa namanya ini? Hablum minallah wa hablum minan nas. Sudah itu. Sebetul itu. Orang Manado bilang sebetul itu. Sebetul itu. Ya, ke atas dengan Tuhan, dengan Allah, dan ke samping itu sesama manusia. Ini mesti jalan ini namanya salib. Nah, tapi salib menurut Donditan ini beda. Nah, inilah Anda yang mencintai channel ini, terus dukung dalam doa. Abi biar panjang umur, sehat, makin diberkati. Dan langsung saja saya kira. Okay. Silakan. Oh iya, putarkan video dulu. Dulu, kenapa sih? Ya, itu sudah. Putarkan videonya dulu. Jadi bukan sekedar omong, bukan sekedar bicara. Tapi ini ada faktanya, bukan hoax. Kenal istilah hablum minanas, hubungan antara manusia kan. Juga ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala namanya hablum minallah. Jadi ada hablum minallah, hablum minanas. Saya ingat banget Habib itu bilang begini. Bilang aja, anggap aja hablum minallah, hubungan kamu dengan pencipta kamu tuh udah bagus sekali. Ibadah kamu bagus sekali. Tetapi kalau ada kecacatan di dalam hubungan kamu dengan manusia yang lain, entah dia muslim, entah dia belum muslim, ada yang cacat nih, kamu berbuat sesuatu yang salah, menzolimi mereka. Gak usah banyak-banyak, kecil aja. Udah cacat Islam kamu. Itu dihajarkan. Sampai begitu. Tapi kenapa umat nggak tahu itu ya? Oh, cukup ya, Bi ya? Coba. Ya. Oke. Silakan, Bi. Iya, Don. Jadi hubungan dengan manusia tidak bagus. Berarti kan maksud Anda maksudnya apa? Bagus hubungan merusak gereja itu dan melarang orang beribadah itu namanya hubungan yang bagus karena diperintah oleh kitab suci kamu. Begitu kan maksud kamu? Kamu mau memprovokasi singa yang sedang ini tidur. Gigi saya nggak pernah sakit, makanya saya tetap tenang untuk menghadapi orang-orang si bajing loncat. Yaitu orang-orang yang meninggalkan keyakinan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Anda mempermainkan salib itu. Apa? Salib itulah yang disebut hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segala daya, segala. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya, sama dengan hukum pertama itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya tanya, mulai dari kiai terbesar sampai yang terkecil, apakah merusak gereja dan melarang orang beribadah itulah hablum minan nas? Itu yang Anda maksud? Jadi itu saja pertanyaannya. Coba dilanjutkan dia apa tadi tentang video tadi. Oke. Ya. Enggak semua enggak ya apa ya langsung. Ya. Jadi ya
belajar Islam itu memang bukan harus seperti yang gimana ya. Islam itu kan kalau boleh dibilang gini, seperti apa ya, kalau kita bayangkan seperti lebah. Lebah itu kalau nggak diapa-apain, nggak diganggu kan juga nggak ganggu kan. Mereka hidup sendiri, cari madu dengan segala macam, menghasilkan madu gitu kan. Tapi coba ada yang ganggu, tek gitu. Kan dia akan kejar yang ganggu tuh. Kalau udah nyebur sungai baru tuh lebah nggak bisa. Islam seperti lebah. Lanjutkan. Iya, Islam seperti lebah. Kalau Kristen seperti lebah, lu ganggu itu ibadah kami. Bagaimana kalau kami mengganggu ibadah kamu yang 5 kali sehari toa teriak-teriak itu? Apa menurut apa hatimu? Bagaimana? Apa komentar kamu? Apa tanggapanmu? Hati nurani kamu di mana? Hah? Orang Kristen gak usah diajarkan toleransi dan damai. Gak usah mengajarkan bebek berenang. Dia sudah pandai. Kenapa? Kitab suci kami, keyakinan kami, Injil itu adalah kitab mengasihi. Amin. Damai. Bahkan lebih daripada itu dia ngomong gitu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Amin. Kami tidak punya ilmu lebah. Sebab kalau Kristen itu mengikuti ibaratnya agama kamu itu agama lebah, diganggu, dibalas. Kami tidak pernah membalas. Kalian yang melanggar selama ini, kami diam saja. Iya. Dan kami tidak pernah ngomong apa-apa. Hanya karena saya Saifuddin Ibrahim memang dari sono, begitu masuk di sini tersinggung. Gitu ya, Bi ya? Ya tersinggung. Jadi ketersinggungan iman saya itu sebenarnya ketersinggungan waktu saya masih muslim sono. Masih terbawa dikit. Terbawa dikit. Bage. Aduh. Kalau dibandingkan dengan dulu si Saifuddin Ibrahim sekarang ini. Totofo kelas 1 SMP saya lempar gereja GPDI arah Pelabuhan Bima. Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Gawat. Dan ibadah pertama kali saya di Bima itu adalah di gereja GPDI itu. Jadi GPDI Abi lempar, tapi Abi juga akhirnya beribadah di situ. Saya beribadah pertama kali ketika saya sampai di kota Bima. Wah, mantap. Jadi, makanya GPDI bagaimanapun itu adalah GPDI itu perlu dijelaskan. Gereja Pantekosta di Indonesia. Saya bukan begitu. Gereja Perjuangan di Indonesia. Oh ya, oke. Terserah. Kenapa? Hati saya ngomong sangat omongan sombong saya. Kalau nggak ada GPDI di Indonesia nggak ada lagi orang Kristen. GPDI diangkat Abi. Bukan diangkat, memang saya pergi ke pedalaman di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, di Sumatera, Jambi. Itu selalu ada orang GPDI di setiap pojok desa-desa itu. Dan gembalanya selalu orang Manado. Orang Manado. Ini ada gembala orang Manado di sini. Oke, orang Manado jangan tersinggung ya. Kalau puji jangan angkat kepala, biasa aja lah. Siap, bagus sedu gitu. Bercanda. Iya. Bergurau. Saya ulangin lagi ya, Don. Ya. Kembali ke topik ya. Kekristenan bukan lebah. Bukan seperti lebah. Seperti lebah. Kristen itu adalah anak domba. Wow, keren. Maka Yesus itu julukannya anak domba Allah. Kenapa kok disebut anak domba? Karena satu-satu binatang yang tidak pernah tersinggung dan marah, walaupun separuh badannya dimakan anjing, dia tidak pernah teriak. Maka dia anak domba Allah. Dia walaupun dikulitin, dia tidak pernah bersuara. Maka orang Kristen tidak boleh menentang, tidak boleh ribut, tidak boleh mengeluh. Menangis silakan menangis. Dengan suka, duka, gembira, apapun keadaanmu boleh menangis. Tetapi jangan mengeluh terhadap apapun keadaan yang menimpa kita.
Kalau Saifuddin Ibrahim, saya yang dihina habis-habisan, biarin. Baru begitu. Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Amin. Untuk menebus kita. Harusnya Donitan sudah ditebus ya. Sudah ditebus. Donitan ya, Tapi biar Agustan sudah menikmati tebusan 72 bidadari. Iya, sama-sama tan ya, kebetulan. Iya, setan. Setan ya. Sitan, bukan setan. Sitan. Oh, setan. Dondi Sitan. Dondi Sitan. Oke, apalagi mau dilanjutkan? Oh, lanjutkan dulu. Iya. Tapi saya sebentar. Silakan nanya. Belum lanjut ini. Jangan dulu lanjut menurut saya. Saya masih terkesima dengan Dondi bilang begini tadi. Oh, Islam itu seperti lebah. Kalau diganggu, ya. Lebah kalau diganggu dia kejar. Nah, ini Abi jelaskan tadi malah sebaliknya gitu loh. Bahwa orang Kristen ternyata diapain juga akhirnya diam. Dihina, bahkan Sitan itu katanya pantatin Alkitab ya. Gitu ya, Bi ya? Iya. Bisa nggak Abi bisa ceritakan sedikit bagaimana Tan itu? Saya punya Quran itu mau saya pantatin. Mau tantankan, bukan pantatin. Oh, tantankan. Enggak. Kita nggak sampai setiga itu pantatin kayaknya. Itu hanya kertas. Kertas, ya. Ayo coba Abi kupas sedikit. Firman itu harus ada di dalam kita. Dan apapun yang kita hafal dari kitab suci itu harus ada di dalam hati kita, bukan ada di dalam kertas. Itu kan hanya sesuatu yang rusak dan bisa dibakar. Betul. Oleh karena itu, firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita ini, kalau kita dikejar orang ya lari. Ya. Maka Yesus mengajarkan begini, kalau kamu dianiaya di satu kota, pindah ke kota yang lain. Nggak boleh berdiam di situ. Lalu menantang, berkelahi jangan. Iya, makanya kira-kira sebenarnya saya nggak melarikan diri ke Amerika ini. Iya, apa nih? Itu. Kenapa larikan? Bukan melarikan, kenapa? Ini rencana Tuhan. Oh, amin. Setuju. Diundang oleh pendeta. Setuju. Tiba-tiba besoknya saya khutbah, langsung viral, langsung saya ditetapkan sebagai tersangka. DPO. Iya, tersangka karena saya mungkin orang ganteng. Iya, memang ganteng sih. Salah sangka. Harus diakui. Padahal saya memang ganteng, harus diakui. Oke, kembali ke tadi. Iya. Donitan siapa itu? Agustan. Tan itu kan saja sampai pantatin Alkitab. Mana ada somasi dari gereja? Nggak ada loh. Iya. Saya pun secara pribadi waktu melihat itu, saya bilang ya ampunilah dia karena dia mungkin pura-pura nggak tahu. Bukan dia nggak tahu, tapi mungkin pura-pura dia nggak tahu. Emosi ya sudah lah. Dan akhirnya kan dia menerima lah akibat dari semuanya itu. Nah, jadi saya sangat saya sangat appreciate, memberikan penghargaan apa yang dikatakan oleh Abi tadi, bahwa orang Kristen diganggu pun dan yang sepertinya tidak seperti lebah. Wow, itu luar biasa. Nah, sedikit pertanyaan. Kalaupun ada orang yang menganiaya kita, bahkan sampai gereja kita hancur dirusak, kewajiban kita adalah mendoakan mereka. Jadi Yesus bilang di atas kayu salib, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi sebelum lanjut ke soal apa yang dipaparkan Dondi Tan, kita harus juga berdoa supaya mengampuni Dondi Tan gitu, Bi ya. Doakan aja lah. mendoakan saya sih. Mendoakan juga. Oke. Ya, coba Dondi Tan, kami mengasihi kamu. Ya, kami mengasihi Anda. Dan bahkan saya berdoa malam ini kamu digelisahkan hatimu oleh Roh Kudus. Terima Yesus kembali, Dondi Tan. Kamu datang kembali walaupun 70 kali kamu berdosa kepada Tuhan, Yesus akan siap mengampuni kamu. 70 kali. 7 kali. Amin. Oke. Pengampunan yang tiada terhingga. Luar biasa. Oke, baik. Saya mau sampaikan, saya menyapa Anda pencinta channel Panglima Kristus. Anda masih mengikuti suatu paparan kebenaran. Oke, masih kita lanjutkan. Islam begitu katanya. Jadi mungkin gini, jadi seolah-olah di dalam Islam itu kelihatannya keras segala macam gitu ya. Tadi kan bilang keras gitu kan. Sebenarnya bukan begitu. Islam itu sebenarnya ya cinta damai. Enggak, tapi jangan diganggu. Aduh, Islam kelihatan keras. Coba Abi, katanya Islam kelihatan keras. Coba Abi jelaskan dulu. Bukan kelihatan ya, memang sudah dari dulu.
Sejak zaman Kanjeng itu, Si dia gitu ya. si dia Si M itu, Mr. M itu, Mr. M ya. 5.000 orang Yahudi dibantai habis. Satu suku Najran habis. Bahkan malam itu 900 orang diputuskan kepalanya oleh Kanjeng itu dan para sahabatnya, dan tidak ada suara yang lain kecuali suara teriakan orang yang putus lehernya. Bayangkan, Luar biasa. sudah dari awal, bukan kelihatan. Bukan kelihatan lagi. Itu ada surat ya, Bi ya? Surat tertulis ya. Yang 300 ayat itu adalah simpul-simpul lagu kehidupan. Kehidupan dalam kubur. Oke. Oh. Bukan kehidupan di dunia ini. Jadi 300 yang saya katakan itu adalah simpulan teriakan penderitaan bangsa-bangsa yang sudah menikmati dari zaman ke zaman. Bagaimana ya dari Madinah ini sampai ke Palestina itu harus melewati putus nyawa orang 1,5 juta manusia. Masuk ke benua India 1,5 juta manusia harus putus nyawanya. Afghanistan, Pakistan, Bangladesh itu adalah orang-orang Hindu, orang-orang Buddha yang ditebas juga. Ditebas habis. Waduh. Berdirilah negara-negara itu. Gitu. Dan Anda harus tahu, Kerajaan Demak, Raden Patah itu memerangi Brawijaya bapaknya sendiri untuk mendirikan kerajaan Islam. Oh, itu sejarah itu ya? bukan kekerasan maksud kamu. Don, woi, Iya. woi, pulku suntur. Iya. Pakai hati nurani kalau ngomong. Dan hati-hati berbicara. Hati-hati berbicara ini. Apa Don Ditan nggak tahu kali ayat-ayat itu? Karena dia sendiri nggak tahu bahasa Arab kan? Iya enggak, ya. Jangan-jangan dia nggak tahu Dia Al-Quran. tahu kalau sejarahnya, tetapi dia mau membela berapologetika. Mau membela keyakinannya. Membela keyakinannya walaupun dia tahu salah. Lulus profesor kah, doktor kah, ahli kah, untuk membantah apa yang kita bicarakan ini. Nggak sanggup, saudara. Nggak sanggup ya? Nggak sanggup. Kenapa? Ini adalah fakta. Kemudian konsep kitabnya itu memerintahkan sama hal yang sama. Jadi kata Abi memeriksa Al-Quran, memang Quran sendiri yang mengajarkan untuk membantai orang gitu. Jadi tidak ada damai di dalamnya sebenarnya, gitu ya. Iya. Jadi jangan ngomong kelihatannya. Islamnya. Kelihatan apanya? Kelihatan pala lo gitu ya. Itu saya cuma tambahin aja. Iya. Ada yang bisa dikomentar. Penonton di rumah nanti komentar ini ya. Kalau saya salah, ya memang saya yang salah. Memang sengaja saya salahin. Iya. Oke. Ada kalimat yang sering kami harus utarakan kepada Anda pencinta channel Panglima Kristus, bahwa Abi ini dihadirkan oleh Tuhan di Amerika Serikat untuk seluruh bangsa-bangsa khususnya Indonesia untuk membentengi. Nah, jangan lupa kami hadir di sini untuk membentengi orang-orang Kristen ya, atau orang-orang sudah mau jadi Kristen dari ajaran-ajaran Don Ditan yang menyesatkan. Gitu. Begitu, Bi. Iya. Jadi Abi ini saya lihat Tuhan sengaja hadirkan untuk menangkal ajaran-ajaran Injil palsu Don Ditan. Iya. Nah, Don Ditan ini memang perlu mungkin kapan-kapan kita ajak ngopi gitu loh di Amerika gitu loh. Dia nggak bisa masuk lagi. Sudah nggak bisa lagi. Iya, kalau pun dia bikin visa ya sampai kupingnya putus pun nggak bisa. Gitu ya. Ya kita ajak dia ngopi gitu loh kapan-kapan. Apalagi si Matt itu Matt ya. Matt itu yang di Singapura aja dia ditolak. Iya. Oke. Bisa. Oke. Ya, jadi kami mau melindungi. Oke. Lanjut ya, lanjut videonya ya. Islam begitu. Coba ulang. Ini agak panjang, Bi. Mungkin gini, jadi seolah-olah
Di dalam Islam itu kelihatannya keras, segala macam gitu ya. Tadi kan bilang keras gitu kan. Sebenarnya bukan begitu. Islam itu sebenarnya ya cinta damai. Ya, sudah dijelaskan Abi damai. tadi ya. Kalau aku kenal guru-guru yang lain, menurutku jauh dari kata-kata itu. Cinta damai. Cinta banget. Maksudnya cinta damai atau enggak? Cinta damai Cinta banget. damai. Itu dia maksud saya. Jangan dipotong-potong kalimatku. Banget, nanti kerasnya yang banget. Maksud saya gitu, Nas. Malah dibilang cinta damai banget sama si mata sipit satu tuh. Kalau ada ustaz, Iya. Kalau- itu Dr. Richard ya? Oh, Dr. kalau Richard ada itu. kiai Oke. yang cinta damai banget, Ah, ah. itu bukan dari konsep kitab sucinya. Oh. Jadi justru kiai yang cinta damai justru tidak mengikuti Quran. Itu karena DNA bapak ibunya Oh. itu orang baik. Oke, oke. Seperti saya ini. Iya, Abi orang DNA-nya Wih, orang baik. DNA saya bagus. Oh gitu ya. Oke. Apalagi sudah perjamuan kudus itu. Oh, oke. DNA saya ini. Nah, Amin. gambar di belakang saya ini. Amin, amin. Ini DNA saya. Iya. Orang tiap awal bulan saya memasukkan minum darah dia, Oh. makan daging dia. Amin. Tetapi juga bapak saya orang baik. Oh, oke, saya percaya. Bapak saya itu orang baik dan humoris. Lebih dari saya itu. Saya bisa mempermainkan orang dan bisa berantem sambil ketawa. Wih. Gitu tuh. Begitu ya. Iya, dulu Oke. itu. Lanjut. Jadi kalau ada kiai seperti kata orang tadi, itu karena dia bukan pengajaran kitab sucinya. Oke, karena dia mengikuti ada DNA baik dari orang tuanya, Dari gitu ya. turunan ataupun Dari turunannya, kampungnya. atau Begini, dari kampungnya. misalnya Bangka. Bangka. Itu Pulau Bangka, itu pulau paling damai. Oh, Islam ini nggak ada keributan. Tetapi begitu datang dari luar yang pakai jenggotan yang sorban itu, sekarang sudah mulai ribut itu di Bangka. Dulu orang Cina, orang Kristen, orang Islam damai. damai. Kalau ibadah raya apa, Idul Fitri, tolong menolong. Itu sama ada dengan kota-kota besar yang mayoritas Kristen. Itu Ambon damai lah. semua. Termasuk Ambon dulu kan. sangat Ambon damai, dulu ya. damai, tetapi begitu datang Masuk yang tuh jenggotan itu jenggot-jenggot ya. berantem. Dahinya hitam. Sekarang ini Manado itu saya ketika makan di Boulevard itu jalan di Manado itu. Di pinggir pantai itu. Saya lagi ngobrol sama anak kecil, saya membicarakan tentang Yesus. Datang ini orang jenggotan. Mau berantem dengan saya. Saya tahun 2016 saya adakan seminar di Balai Kota Bitung. Hari ketiga seminar saya didatangin oleh jenggotan ini di Bitung. Waduh. Dia menghentikan seminar saya. Oh, berani dia di iya. Bitung, di markas Itu Kristen malah. di foto-foto tulisan saya, di foto semuanya. Berani dia ya. Tetapi hebatnya Laskar Manguni itu, Panglima Laskar Manguni. Laskar Manguni. Kapolres itu melarang saya untuk KKR terakhir di depan Balai Kota. Balai Kota Bitung. Melarang. Tetapi Laskar Manguni, Panglima Laskar Manguni, ini Kapolres bilang, jangan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang khotbah. Laskar Manguni yang sebelah saya itu nyanda jo katanya. Nyanda harus Pak Pendeta Saifuddin ya. Malam hari terakhir saya tetap KKR. Weh, gempar semua. Dan dikelilingi oleh Laskar Manguni. Weh, terima kasih Laskar Manguni Kota Bitung. Ya, terima kasih untuk penyertaan dan pengawalan Anda yang luar biasa. Ini Saifuddin Ibrahim masih ingat kok cerita itu ya. Terima kasih. Jadi beda saudara-saudara, kota yang besarnya itu adalah kota Kristen dan mayoritas beda jauh toleransinya. Dan provinsi paling damai itu adalah provinsi NTT ataupun Manado, Sulawesi Utara. Itu paling damai, nggak ada ribut. Lu mau bangun masjid silakan. Berapa uangmu?
pondok pesantren. Pesantren besar silakan itu. Ajarin mereka, tetapi sekali lagi jangan mengajarkan membenci manusia karena beda agama. Jadi kira-kira begitu saja komentar terhadap jadi kami tetap, terima kasih Abi untuk penjelasannya. Kami tetap menunggu respon Anda. Dan kami akan mengupas kembali, akan melihat kembali, tim kami akan melihat kembali SMS atau teks yang masuk ya. Dan berikut nanti saya kira Abi perlu menjawab, merespon kembali, menfollow up ya. Kira-kira begitu ya Abi ya. Oke. Nah, kembali ke apa yang dikatakan Don Ditan mengenai Islam yang cinta damai. Ternyata menurut Abi sudah periksa Quran justru diperintahkan untuk yang lain, berseberangan dengan ajaran Kristus yang adalah cinta kasih. Nah, ada kalimat yang saya dengar dari ungkapan Abi sendiri mengenai negara-negara yang berfilosofikan, berfalsafakan, berlandaskan Quran. Agama itu? Iya, agama itu kacau atau gimana? Coba bisa diuraikan kembali ini untuk menjawab apa yang divideokan oleh Don Ditan tadi. Secara kelihatan sekarang ini Mesir hancur. Oke, Mesir, Libya porak-poranda. Iran, Irak kacau. kacau. Syria luluh lantak. Oke. Yaman, ya, oke. Dan semua pengungsi ini di Asia tidak kurang dari 20.000 termasuk Rohingya gitu ya. Yang sudah disiapkan oleh Biden untuk masuk ke Amerika. Di antaranya ada 2.000 pengungsi refugi Yaman yang keleleran di mana-mana di seluruh Jakarta itu. Mereka nggak punya makan dan minum, bekerja nggak boleh. Bagaimana? Apa yang kamu katakan damai, Don? Ya, Iya. di manakah kiai yang penuh dengan toleransi dan damai? Paling kasih makan sehari dan itu sudah merasa bangga dan dibicarakan berhari-hari. Baru sehari loh kamu kasih makan. Dan bagaimana orang-orang Kristen yang telah menolong para pengungsi ini di negara manapun, bahkan negara Amerika, itu menyiapkan para pengungsi itu untuk makan dan minum, dan menyiapkan tempat kerja bagi mereka agar mereka bisa hidup. Karena ini manusia. Ya, alasannya kemanusiaan ya. Alasan kemanusiaan bukan karena agama. Jadi begitu. Jadi pertanyaannya tentang agama-agama negara-negara yang berlandaskan Islam. Terus sekarang lihat Indonesia. Ya, bagaimana Indonesia? Kota-kota yang ataupun provinsi-provinsi yang tanda petiknya itu Islam, itu kotanya nggak damai. Tangerang, Bekasi, ini penistaan terhadap kekristenan itu luar biasa. Madura, Makassar, Aceh, bahkan Aceh itu ada 13 gereja yang ditutup ketika 2000 berapa itu saya datang ke Aceh dan saya bertemu dengan Pangdam Aceh untuk berbicara dengan beliau untuk bagaimana supaya Aceh ini bisa hidup toleransi dan damai. Ada 13 gereja yang ditutup ya. Jadi saya heran kalau Anda mengatakan bahwa Anda cinta damai. Damai ataupun ada kiai yang cinta damai. Kalaupun cinta damai, Aceh harus ini dong. Terbuka, menjadi provinsi yang terbuka dan besar dan terhormat. Iya. Jadi begitu. Nah, ada nggak keterkaitan? Kita lihat harus diakui bahwa negara-negara termiskin juga di dunia ini ya berfilosofikan Islam. Negara-negara miskin lah, lihatlah. Itu gimana nih? Secara kaitan langsung jelas. Pakistan lah dan banyak negara. Lihat aja data. Ini kita bukan Pakistan, bicara biasa lah. Afghanistan, negara-negara miskin itu. Yang setan-setan itu. Itu termasuk TAN tadi. Iya, TAN itu. Itu kan kayak ada hubungannya antara Pakistan dan Don Ditan gitu ya. Korelasinya jelas sekali karena bangsa-bangsa itu lebih mementingkan 5 kali jengkang-jengking teriak-teriak,
koko, pupu, tika, kokak. 5 kali sehari orang Kristen sakit kuping. Dan kalau ada rumah dekat tempat ibadah mereka, jual aja. Karena rumahnya langsung drop harganya. Ya kita nggak tahan 5 kali sehari. Orang paman saya dulu itu, Haji Husen namanya. Karena dia sakit gigi, diambil ini batu dilempar masjid sebelah rumahnya. Haji paman saya itu. Yang lempar malah Haji juga. Iya, karena sakit gigi. Tapi Kristen enggak begitu. Meliana yang di Medan, di Medan itu yang di penjara 1 tahun 8 bulan itu, dia bilang ke warung dekat rumahnya itu, aduh, suami saya sakit gigi, bisa nggak volume toa itu dikecilin? Iya, dikecilin ya. 3 vihara hancur, rumah Meliana hancur, Meliananya dimasukin penjara. Iya. Ini bukan hoax ini memang udah orang umum sudah tahu gitu ya. Buka beritanya ada. Buka beritanya aja. Oke, ya saya pernah dengar. Tapi itulah toleransi mereka. Itulah toleransi mereka yang dikatakan oleh Don Ditan tadi, cinta damai gitu. Kita lanjutkan videonya. Masih ada? Nggak usah. Nggak usah? Udahlah, nggak penting. Sebenarnya nggak penting menanggapin apa namanya ember pecah kayak begitu. Itu ember pecah. Iya, radio rusak gitu ya. Rusak. Ya. Orang kan lari ke YouTube. Jadi kalau ngomong radio nanti pada mutar di radio, video kita nggak kelihatan. Lebih baik lari ke YouTube. Gitu. Iya, oke. Ya, Anda tetap setia dalam channel ini. Ya, tutup aja lah. Gitu. Mau tutup, Bi? Mau apa lagi? Saya kira perlu tambah dikit kali ya. Saya tambah dikit ini. Perlu nggak Abi berikan satu ayat buat Don Ditan bahwa dari sisi Al-Quran ayat ini Don Ditan ayatnya bahwa ternyata memang ada perintah dalam Quran untuk ya perangi musuh, bahkan perangi siapapun yang harus diperangi, orang-orang kafir itu ada nggak ayatnya? Dalahnya tidak. Surat ke-8 ayat 60, persiapkanlah kekuatan apa saja yang kamu miliki dari kuda-kuda yang tertambat lehernya untuk menggetarkan musuh Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada musuh Allah. Musuh Allah, siapa itu? Ya, orang Kristen. Orang Kristen musuh Allah. Musuh itu. Makanya gerejanya harus dibakar. Halal darahnya katanya. Itu halal darahnya itu maksudnya apa? Yang sudah. Jadi dibolehkan, harus menyiapkan itu. Coba hapus ayat itu kalau mau damai. Hapus ayat. Kalau mau berdamai di dalam Kristen, Yesus bilang begini. Kalau kamu ada masalah dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu itu, berdamai dulu dengan saudaramu. Jadi tinggalkan persembahan, berdamai dulu. Oke. Nggak perlu mempersembahkan harta. Tuhan tidak perlu harta kekayaanmu, nggak perlu dengan apapun. Tapi bagaimana berdamai? Berdamai dulu. Dengan saudaramu. Ini yang diajarkan di kota-kota Kristen. Ini yang diajarkan di gereja-gereja. Lo dulu katanya orang gereja ini tiba-tiba lu jadi orang isi alam lo. Kasihan ya Don Ditan. Itu 2 ayat. Itu saja 2 ayatnya. Iya, oke, sudah ada ayatnya. Jadi Abi tidak sekedar ngomong. Ya, Abi selalu memaparkan dari 2 sisi. Quran dan Alkitab. Dan saya selalu ingatkan kepada kita bersama, jangan panas hati ketika Anda tidak terima. Ya. Kenapa? Karena Abi mengajarkan kepada kita seperti ketika beliau menginjili seseorang, ya, yang dari kelompok Don Ditan, ya. Abi bilang kita berdua kosongkan dulu pikirannya, ya begitu ya. Kosongkan dulu pikirannya, lalu mari kita lihat secara cerdas 2 kitab. Yang satu kitab mengajarkan membunuh, yang satu mengajarkan mengasihi. Kamu pilih yang mana? Salam waras. Pakai otak, pakai akal. Kita pilih tentunya yang cinta damai, yang betul-betul cinta damai. Oke, terima kasih
narasumber kita, puji Tuhan Abi. Abi sudah memberikan pencerahan yang luar biasa, tentunya berlandaskan kitab suci, Injil yang asli. Dan terima kasih buat kesetiaan Anda. Saya sudah mulai membaca dan sudah mulai mempelajari bagaimana teks Anda atau SMS Anda, sahabat. Doa kami terus menyertai Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ada kalimat yang terakhir itu, tiada hari tanpa menginjil. Bahasa Arabnya apa? La yauma illa bitilawatil injil. Wow, itu dia. Tuhan memberkati.